Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan melanjutkan ngebahas Gimai volume 5 part 6-nya, yaitu part finalnya, yang dimana akan merangkum mulai dari chapter 11 sampai 12 dari volumenya. Oke lah, seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kami, dan jangan lupa juga untuk singgah ke akun Instagram kami juga ya Ces. Bella, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Nah sebelumnya, di akhir part 5-nya itu, kita diberitahu kalau Saki selalu merayakan hari-hari besar seperti Natal dan hari Halloween sendirian. Bisa dibilang, si Saki ini Ces, cukup kesepian karena keluarganya yang tidak harmonis waktu itu. Nah kemudian, saat Saki sedang berada di tempat kerja pada waktunya waktu itu, ia melihat suasana sekelilingnya yang diliputi suasana Halloween yang kembali mengingatkan Saki kepada keadaan dirinya yang dulu. Namun Saki merasakan ada yang berbeda kali ini. Sejak ibunya Saki dan ayahnya Yuta menikah lagi, Saki mulai melupakan dirinya yang kesepian dulu. Saki pun seketika bertanya-tanya dengan penuh harapan apakah perayaan hari Halloween dan hari-hari besar nantinya akan berbeda dengan yang ia rasakan dulu sewaktu kecil. Tentunya pertanyaan tersebut bisa muncul bukan karena hanya Saki yang sudah mendapatkan keluarga barunya, namun karena ia juga sudah jatuh hati kepada seseorang. Ya, kalian juga tahu lah kan Ces, kalau kita lagi jatuh cinta sama orang, seketika dunia terasa berwarna. Ya, by the way, yang barusan bukan iklan Coca-Cola ya, jadi aku disclaimer sekalian, hehe. Oke lah, itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita masuk ke chapter berikutnya, yaitu chapter 11 dengan judul 31 Oktober Asamura Yuta. Yap, seperti biasa, artinya chapter kali ini akan mengambil cerita dari sudut pandang si Yuta Ces, oke? Oke, kita mulai di sore hari setelah Yuta telah sampai di rumah setelah pulang dari sekolah. Nah di sini, Yuta segera bersiap untuk pergi ke tempat kerjanya karena ia memiliki shift kerja sampai pada malam hari nanti. Sebenarnya Yuta sangat tidak ingin bekerja di hari ini. Hal itu dikarenakan hari ini ialah hari Halloween berlangsung. Orang-orang mulai berpakaian kostum bertema Halloween dan jalanan akan sangat padat. Mengingat Yuta sangat tidak menyukai keramaian, hal ini tentunya sangat berdampak besar kepada Yuta. Namun Yuta tidak bisa mengabaikan shift kerjanya dan terpaksa berangkat menuju ke tempat kerjanya sesegera mungkin. Nah, selagi di perjalanan, sesuai dengan apa yang diprediksi Yuta tadi, jalanan dan berbagai toko-toko dipenuhi oleh sekelompok orang yang berpakaian horor. Kepala Yuta mulai sedikit pusing melihat keramaian tersebut. Namun akhirnya, entah bagaimana, Yuta berhasil sampai di tempat kerjanya tepat waktu. Nah namun setelah tiba di sana, Yuta juga kembali disambut oleh beberapa staf karyawan yang juga menggunakan kostum Halloween. Tentunya semua itu ialah ide dari manajer toko tersebut untuk meramaikan suasana toko. Yuta pun terpaksa tidak memiliki pilihan lain dan langsung bekerja. Hari itu toko tempat kerja Yuta sangatlah sibuk. Sampai-sampai Yuta tidak punya waktu untuk beristirahat dan mengobrol dengan karyawan lain. Nah kemudian saat hari sudah malam, tiba-tiba ada sekelompok pasangan yang tengah berciuman tepat di seberang toko. Yuta yang melihat itu seketika kembali mengingat kejadian saat ia tengah jalan berdua dengan Saki dan mendapati situasi yang sama, yaitu melihat pasangan yang sedang berciuman tepat di depan mereka. Di satu sisi, rasa iri muncul di hati Yuta. Namun ia sendiri juga masih belum berani seagresif itu mengingat hubungannya dengan Saki baru saja memasuki tahap yang baru. Nah kemudian tiba-tiba saat Yuta masih menatapi pasangan tersebut, seseorang gadis yang cukup familiar tengah berdiri di sana dan berkontak mata dengan Yuta. Gadis itu mengenakan kostum Halloween dan menjelma menjadi gadis iblis. Yap, ia adalah Profesor Kudo yang merupakan dosen di kampusnya Yomi dan juga yang memberikan saran kepada Saki waktu itu mengenai hubungannya dengan Yuta yang dimana ialah saudara tiri. Entah kenapa, Kudo langsung spontan mendatangi Yuta, seakan dia sudah tahu Yuta siapa. Tentunya, Yuta juga sudah kenal dengan Kudo melalui cerita dari Yomi dan juga Saki waktu itu. Tanpa basa-basi, Kudo langsung tahu kalau Yuta ialah orang yang waktu itu Saki dan Yomi ceritakan juga. Kudo pun langsung memulai topik dan bertanya, apakah Yuta memang sangat ingin berciuman seperti pasangan tadi. Mendengar itu, Yuta pun seketika memerah panik, seakan Kudo berhasil menebak pikirannya dengan telak. Kudo pun tersenyum puas dan kembali berkata kalau itu ialah hal yang wajar. Hal itu bisa terjadi karena suasana Halloween akan membuat IQ seseorang menjadi pendek seketika.
sehingga beberapa orang, terutama pasangan, akan menjadi liar dan berbuat sesuka mereka. Namun Kudo dengan jelas mengatakan kalau itu tidak selalu dalam artian yang negatif. Artinya, sesekali membiarkan diri kita tenggelam dalam suasana atau situasi tersebut tidaklah selalu salah. Kudo pun kembali berkata kepada Yuta kalau ia akan mengutuk Yuta dengan sihir iblisnya, sehingga Yuta akan mengalami hal yang sama seperti pasangan tadi. Nah, setelah berkata demikian, Kudo pun langsung pergi membelakangi Yuta dan menghilang seketika di keramaian. Nah, di sisi lain, Yuta yang dari tadi terdiam seketika sadar kalau apa yang dikatakan Yomi benar adanya, kalau Kudo sangatlah pintar saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, namun Yuta pun seketika berpikir mengenai kutukan yang diberikan oleh Kudo tadi. Yuta seketika bertanya apakah ia juga akan berciuman dengan seseorang gadis nantinya. Namun Yuta langsung menggeleng-gelengkan kepalanya dan memutuskan untuk fokus kembali ke pekerjaannya. Okelah, kemudian dilanjutkan setelah shift kerja selesai. Yuta langsung pergi ke ruang belakang untuk berganti pakaian. Nah, kemudian Yuta bertemu dengan Saki dan Yomi yang sedang ribut masalah kostum Halloween mereka. Kedatangan Yuta membuat Yomi dengan gampang melemparkan masalahnya kepada Yuta. Yomi mengadu kalau Saki tidak mau mengenakan aksesoris kuping kucing di kepalanya. Yuta pun seketika mendesah heran dengan tingkah Yomi yang seperti om-om cabul. Yuta pun seketika mencoba menjauhkan Yomi dari Saki, diikuti dengan Saki yang terus menolak dan berusaha melepaskan diri dari jeratan Yomi. Yomi yang menyadari itu pun akhirnya pasrah dan membiarkan Saki dan Yuta pergi. Saki pun seketika lega dan langsung mengajak Yuta untuk segera pulang. Yuta dan Saki pun kemudian pulang bersama untuk kesekian kalinya. Oke, kemudian saat dalam perjalanan, Yuta dan Saki terlihat kesusahan melewati jalanan yang begitu padat dan ramai. Nah, Saki di sini juga beberapa kali ditabrak oleh seseorang dan hampir terjatuh. Namun Yuta langsung berinisiatif memegang tangan Saki dan menuntunnya keluar dari kerumunan tersebut. Nah, awalnya nih, si Yuta ini hanya berniat berpegangan tangan sampai keluar dari kerumunan padat tersebut. Namun, kenyamanan dan kehangatan tangan Saki membuat Yuta tidak bisa melepas genggamannya. Begitu juga dengan Saki yang terlihat tersipu malu sambil memegang erat tangan Yuta. Yuta dan Saki sampai tidak mempedulikan sekitar mereka karena mereka sendiri sudah tenggelam di dunia mereka berdua. Disinilah Yuta sadar kalau omongan Kudo tadi benar adanya, yaitu suasana dan situasi tertentu bisa membuat IQ seseorang menjadi rendah seketika dan tenggelam di suasana tersebut. Kurang lebih Yuta menyadari kalau situasinya sekarang dengan Saki persis dengan apa yang dikatakan Kudo tadi. Mereka pun berjalan berdua sambil berpegangan tangan sampai ke rumah. Okelah, kemudian setelah sampai di rumah, Yuta dan Saki langsung segera menyiapkan makan malam mereka. Nah, di sini kedua orang tua mereka sedang pergi keluar. Jadi bisa dibilang Saki dan Yuta sedang berduaan di rumah. Oh, ini deh Cis yang kita tunggu-tunggu. Nah, menyadari situasi tersebut, Yuta malah tidak deg-degan sedikit pun. Yuta seakan sudah persis dengan apa yang dikatakan Kudo tadi, yaitu IQ-nya menjadi rendah. Normalnya, Saki dan Yuta seharusnya merasa canggung dan malu di situasi tersebut. Namun mereka seakan sudah memasuki dunia mereka sendiri dan memutuskan untuk terus bergerak di dunia tersebut tanpa mempedulikan hal lain. Yuta dan Saki pun memasak bersama dan memakan bersama di sebuah meja yang sudah dihiasi dengan labu yang diisi lampu kecil di dalamnya. Secara tidak langsung, suasana romantis muncul di sekitar mereka, sekalipun hari itu bukanlah hari Valentine namun hari Halloween. Yuta dan Saki saling menatapi satu sama lain dan tidak berbicara sedikit pun. Nah, kemudian tiba-tiba Yuta memanggil nama Saki dengan pelan dan mulai menaruh tangannya di rambut Saki. Yuta mengelus pelan rambut Saki sampai ke pangkal lehernya. Saki hanya diam seakan dengan senang hati mengizinkan Yuta berbuat sesukanya terhadap dirinya. Yuta dan Saki pun kembali terdiam satu sama lain dan hanya saling menatap mata ke mata. Nah, kemudian tiba-tiba di pikiran Yuta muncul kalimat kutukan dari Kudo tadi. Yuta bertanya-tanya apakah kutukan tersebut memang benar adanya. Nah, tiba-tiba badan Yuta seakan diambil alih dan mulai mendekat ke arah wajah Saki. Saki juga melakukan hal yang sama. Wajah dan tubuh mereka mulai mendekat satu sama lain secara perlahan, diiringi mata yang perlahan menutup.
Yuta pun seketika merasakan perasaan dan titik yang hangat menyentuh bibirnya. Oke lah Ces, kemudian kita masuk ke chapter berikutnya, masih dengan judul yang sama, namun kali ini dari sudut pandang si Saki. Oke, gak usah lama-lama, langsung kita gas saya. Dilanjutkan setelah adegan bibir ke bibir yang dilakukan Saki dan Yuta saat berduaan di rumah. Saki di sini sedang berada di tempat tidur dan masih terbayang-bayang dengan ciumannya tadi dengan Yuta. Saki sendiri tidak menyangka kalau akhirnya ia sendirilah yang akan melanggar perkataannya waktu itu, yang mengatakan kalau ia dan Yuta hanya akan sebagai saudara tiri dan tidak ada hubungan lebih. Saki sangat tersipu memerah di sini. Seketika, rasa kesepian Saki sewaktu kecil dulu diisi dengan kehadiran Yuta yang menghangatkan perasaannya. Saki merasa kalau ia bisa melakukan apa saja asal ada Yuta di sampingnya, dan ia juga ingin melakukan semuanya dengan Yuta ke depannya. Saki sadar kalau itu ialah tindakan yang egois, yang bahkan Tuhan sendiri mungkin akan menghukumnya. Namun Saki tetap ingin menjalani hidupnya yang seperti itu. Saki perlahan menutup mata tertidur sambil membayangkan hal apa saja yang ia akan lakukan dengan Yuta ke depannya. Oke lah Ces, sekian pembahasan light novel Gimai volume 5-nya. Akhirnya beres juga ya kan, dan diakhiri dengan ending yang gak gantung, namun memuaskan hati dan jiwa kita Ces, ya gak? Ya biarpun aku sendiri gak berani bilang kalau mereka udah jadian. Namun yang pasti, dengan adanya adegan tersebut, Saki dan Yuta secara tidak langsung sudah memastikan perasaan mereka sebagai lawan jenis. Jadi kemungkinan nih Ces, di volume berikutnya mereka udah fokus ke tahap yang lebih jauh lagi dan gak ragu-ragu lagi. Yap, itulah akhir dari pembahasan volume 5-nya Ces. Sampai berjumpa di volume berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Ces.